Hai, kembali lagi di File Misterio. Di video kali ini kita akan membahas tentang detik-detik kematian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Pada tanggal 22 November tahun 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy harus meninggal dunia karena ditembakkan dua timah panas yang mengenai kepala serta lehernya. Penembakan ini terjadi ketika Kennedy sedang melakukan iring-iringan di dalam mobil kepresidenan saat berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Sebenarnya ada hal yang tidak biasa pada saat itu, yaitu ikutnya sang ibu negara Jacqueline Kennedy dalam perjalanan ini. Padahal biasanya Jacqueline jarang mau ikut dalam perjalanan politik John F. Kennedy. Bukan hanya ditemani oleh istrinya, Kennedy pada saat itu juga ditemani oleh Gubernur Texas John Connally serta istrinya juga. Jadi berikut ini adalah kronologi atau detik-detik terbunuhnya John F. Kennedy. Pada pukul 7.23, Lee Harvey Oswald berangkat untuk bekerja. Pria ini yang diduga sebagai pembunuh Kennedy adalah karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Pada saat itu dia tidak sendirian, tapi bekerja dengan seorang pria yang bernama Buell Wesley Frazier, yaitu seorang pekerja muda yang juga bekerja di sana. Frazier sempat bertanya tentang paket panjang yang dibungkus kertas yang ada di tangan Oswald. Tapi pada saat itu, Oswald hanya mengatakan itu adalah tirai. Pada pukul 11.30, pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas. Dan di dalam pesawat ini, Presiden John F. Kennedy ditemani oleh sang istri dan mereka disambut oleh warga Dallas yang datang dan termasuk juga para wartawan yang ada di sana. Selain itu, Gubernur Texas John Connally serta istrinya juga ada dalam penyambutan kedatangan dari Kennedy. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya tiba di sebuah pesawat secara terpisah. Ini adalah kampanye untuk pemilu pada tahun 1964 yang akan datang, walaupun tidak secara resmi ditetapkan sebagai kampanye. Pada pukul 11.45, Presiden John F. Kennedy bersama dengan Gubernur Texas menaiki sebuah mobil limusin dengan bak terbuka. Sementara itu, Lyndon Johnson beserta istrinya menaiki limusin yang lain yang berada di dekatnya. Perjalanan ini sebenarnya menuju Trademark Dallas dan rencananya Kennedy juga akan berpidato pada acara tersebut. Iring-iringan mobil pun menuju ke pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang jika diperkirakan jumlahnya lebih dari 150.000 orang. Saat limusin memasuki Dealey Plaza, Nellie Connally berpaling kepada sang presiden dan sempat berkata, "Bapak Presiden, kamu tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu." Kemudian pada pukul 12.30, pada saat limusin melewati Texas School Book Depository, terdengar tembakan dari jendela lantai 6. Peluru tersebut ternyata ditujukan kepada sang presiden John F. Kennedy, dan sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang pada saat dia melambai. Lalu diikuti juga oleh tembakan lanjutan di belakang kepalanya. Tembakan lainnya melukai sang gubernur. Presiden Kennedy dan Gubernur Connally keduanya sama terluka dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Parkland. Dari berbagai informasi yang didengar, terdapat 3 tembakan yang memecah iring-iringan mobil ini. 2 peluru menghujam Presiden John F. Kennedy dan yang satunya mengenai Gubernur Connally. Pada pukul 12.36, jaringan radio ABC menyiarkan berita nasional pertama yang mengatakan bahwa tembakan telah ditembakkan ke iring-iringan mobil John F. Kennedy. Pada jam 12.40,
CBS yang menjadi TV nasional pertama juga melaporkan penembakan tersebut. Pada pukul 1 siang, Presiden John F. Kennedy pun dinyatakan meninggal dunia karena terkena tembakan ini. Dia tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat keempat yang dibunuh dalam masa tugasnya. Seorang dokter juga mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak bisa menyelamatkan presiden yang datang dengan keadaan yang sangat kritis dan memang hampir mati. Dan dengan sekejap, Lee Harvey Oswald pun berjalan kembali ke rumah kosnya. Dia lalu mengganti jaketnya di sana yang menggunakan warna yang cerah. Kemudian kembali ke jalan agar dia tidak dicurigai. Pukul 13.07, dengan adanya berita tentang penembakan sang presiden, New York Stock Exchange pun menghentikan perdagangan. Pada pukul 13.15, polisi akhirnya menemukan senapan di belakang setumpuk buku yang ada di ruangan tempat sang pembunuh menembak. Pada pukul 14.00, sebuah peti perunggu yang membawa jenazah dari Presiden John F. Kennedy ditemani oleh sang istri dan juga istri dari Lyndon Johnson. Jenazah ini meninggalkan rumah sakit Parkland menuju pesawat Air Force One. Oswald yang ternyata adalah seorang mantan marinir yang masih berusia 24 tahun ditangkap di belakang sebuah bioskop. Dia sempat melarikan diri setelah dia menembak seorang polisi. Polisi tersebut juga meninggal bersimbah darah. Wakil Presiden Johnson menjadi presiden setelah ia disumpah di dalam pesawat. Hakim Federal Sarah T. Hughes, Texas, mengambil sumpah jabatan tersebut. Pada pukul 17.00, Air Force One pun tiba di Andrews Air Force Base, Maryland. Peti mati yang membawa tubuh John F. Kennedy pun dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bethesda untuk diotopsi. Dan peti jenazah yang terbungkus bendera ini dibawa ke ruang timur Gedung Putih pada pagi hari berikutnya setelah dilakukan otopsi. Dan pada hari-hari tersebut, televisi serta radio menampilkan liputan serta berita khusus secara terus-menerus tentang peristiwa pembunuhan John F. Kennedy ini. Banyak teater, toko, dan juga bisnis termasuk bursa saham serta kantor pemerintah ditutup hingga tanggal 25 November karena kejadian ini. Pada tanggal 23 November tahun 1963, Oswald pun diseret oleh pihak berwenang karena pembunuhan Presiden Kennedy. Dan Presiden Johnson mendeklarasikan 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional bagi warga Amerika Serikat. Pada tanggal 24 November 1963, Oswald pun dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara. Kemudian seorang pemilik klub malam yang bernama Jack Ruby tiba-tiba saja menembaknya hingga ia meninggal dunia. Ada sebuah laporan yang mengatakan penembakan yang dilakukan oleh Ruby ini tidak sengaja dan ditampilkan langsung dalam stasiun televisi. Kemudian Ruby pun ditangkap oleh pihak berwenang. Pada tanggal 25 November tahun 1963, Presiden John F. Kennedy pun dimakamkan di Arlington National Cemetery. Dilakukan juga upacara kehormatan militer dengan lengkap dan perwakilan dari lebih 90 negara hadir dalam prosesi pemakaman ini. Pada tanggal 26 November 1963, Ruby, pembunuh Oswald pun didakwa karena melakukan hal tersebut. Karena hal ini menimbulkan polemik, pelaku utama sudah dihabisinya. Ditambah lagi, sebelum menunggu sidang, Ruby meninggal karena kanker pada tahun 1967. Pada tanggal 29 November 1963, Presiden Johnson membentuk Komisi Warren dengan tujuan untuk bisa menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga menemukan titik terang.
Pada tanggal 24 September 1964, Komisi Warren yang dibentuk oleh Presiden Johnson ini pun memberikan kesimpulan jika tembakan yang telah menewaskan Presiden John F. Kennedy serta melukai Gubernur Connally adalah perbuatan dari Lee Harvey Oswald. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017, pemerintah Amerika Serikat merilis lebih dari 2.800 rekaman yang berkaitan dengan pembunuhan John F. Kennedy. Pada saat itu, Presiden Donald Trump menyimpan sekitar 300 file yang sudah dipilah-pilah. Dirinya menyimpan file ini karena khawatir terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan juga terhadap penegakan hukum serta hubungan luar negeri. Dalam sebuah memo, Trump meminta para redaksi agar meninjau ulang alasan mereka menyimpan catatan rahasia ini dalam 180 hari. Kemudian pada tanggal 26 April tahun 2018, Presiden Trump yang pada saat itu menjabat memperpanjang hingga 2021 batas waktu untuk merilis file yang berkaitan dengan pembunuhan John F. Kennedy. Dia mengatakan dalam sebuah memorandum, "Saya setuju dengan rekomendasi RC Paris bahwa penyimpanan data itu diperlukan untuk melindungi terhadap bahaya yang dapat diidentifikasi sebagai keamanan nasional, penegakan hukum atau urusan luar negeri yang sangat berat, sehingga melebihi kepentingan publik dalam pengungkapan langsung." Jadi terdapat sekitar 19.000 dokumen yang dirilis oleh Arsip Nasional dan sesuai dengan catatan hukum dan perintah Trump dari tahun 2017. Jadi itu dia detik-detik pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.